dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur atas segala berkat penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini Tuhan hingga saat ini, sehingga kami masih diberi kesehatan, sukacita Tuhan. Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu yang akan dibawakan oleh Cisila. Kiranya Tuhan Kau sertai dia sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah firman daripada-Mu. Begitu juga Tuhan kami yang mendengarkan, kiranya Tuhan Kau turunkan Roh Kudus sehingga menguasai hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you, David. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman. Hari ini kita PA tentang prioritas utama ya. Sebenarnya ini adalah materi dari APP. Pada waktu kemarin saya pikir nggak kepengen gitu ya bahas tentang APP. Saya pikir Bapak dan Ibu pasti udah membahas ini di lingkungan masing-masing gitu Pak, bahasan tentang APP ini gitu. Lalu tapi saya merasa ada satu dorongan kuat banget untuk membahas tema ini, apalagi banyak sekali orang membahas perikop ini hanya dilihat dari sudut anggur yang enak untuk keluarga, mujizat yang pertama, atau mujizat untuk keluarga seperti itu. Itu semua tidak salah. Tapi sebenarnya perikop ini bicara jauh lebih banyak daripada itu. Apalagi akhir-akhir ini saya melihat fakta yang menyedihkan sebetulnya ya. Ada orang yang curhat bahwa dulu zaman sebelum online, masih offline gitu, ada keluarga yang hancur karena salah satu pihak terlalu banyak pelayanan gitu. Istilahnya dia pikir dia pelayanan keluar melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi balik-balik ke rumah udah malam. Balik-balik capek, dia merasa marah-marah. Lalu dia marah-marah gitu. Anaknya dimarahin, suaminya dimarahin, banting pintu kasar. Karena dia merasa badan dia capek, dia udah kelar pelayanan. Kenapa di rumah dia tidak dimanjakan atau apa gitu ya, ada ekspektasi yang berbeda. Dan itu berkelanjutan sampai akhirnya keluarga tersebut hancur gara-gara pelayanan. Nah, ini kan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi gitu. Pelayanan dipakai sebagai alasan untuk melarikan diri atau untuk tidak melakukan tanggung jawab di dalam keluarga gitu. Ini bukan sesuatu yang benar. Bahkan zaman hari ini, zaman online pun hari ini terjadi. Ada orang yang
Zoom acara ini, acara itu gitu. Satu hari bisa sampai Zoom sampai berapa kali gitu. Sampai dia tidak ada waktu untuk keluarga gitu. Istilahnya mau ngomong sama keluarga aja nggak bisa fokus, nggak bisa konsen karena dia merasa tanggung jawabnya dia adalah untuk mendengarkan semua pengajaran yang ada di Zoom itu tadi. Nah, ini kan juga bukan sesuatu yang tepat gitu. Belajar mah boleh aja, pelayanan mah boleh aja, mendengarkan firman Tuhan, renungan ini, ruang renungan itu sih boleh aja gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, agar kehidupan sehari-hari itu bisa seimbang kan. Lalu kemarin saya juga melihat fakta, kemarin saya ikut seminar, ada Mas Heri juga, seminar untuk kesehatan mental gitu. Nah, dari sekitar 135 peserta, ternyata yang cowok nggak sampai 10, sedikit banget gitu. Jadi di sini kelihatan fakta bahwa bapak-bapak dalam tanda kutip nggak peduli gitu sama keluarga, nggak peduli sama anak-anaknya, dan melemparkan tanggung jawab pendidikan keluarga itu kepada ibu-ibunya. Mungkin bapak-bapak merasa tugasku cari uang. Loh, itu enggak salah. Tugas cari uang itu enggak salah. Tapi jangan lupa tugas cari uang itu cuma salah satunya doang gitu loh. Membina keluarga kan ada dari berbagai macam aspek. Dan ini sebetulnya yang banyak alasan yang dipakai orang ya. Merasa bahwa tugasnya mencari uang. Cari uang bukan cuma bapak-bapak dong sih. Ibu-ibu juga banyak begitu. Cari uang dan itu dianggap sebagai prioritas utama. Cari uang, balik-balik malam gitu. Yang penting anak bisa dibelikan apa yang dia mau, anak dikasih supir, anak dikasih suster gitu. Akhirnya tidak pernah komunikasi dengan anak. Ujung-ujungnya anak udah ABG, merasa nggak pernah dekat dengan ibunya, nggak pernah merasa dekat dengan bapaknya. Ya suka-suka sendiri. Kalau nggak dapat apa yang dia minta, dia marah. Dia kompensasi ini, dia kompensasi itu gitu, macam-macam gitu. Tapi itu kan bukan sesuatu yang tepat gitu. Jadi kenapa hari ini saya benar-benar merasakan ada dorongan untuk membahas perikop APP pertama ini sebagai patokan untuk kita agar kita mengerti apa yang harusnya menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita gitu. Bapak dan Ibu, perikop tentang perkawinan di Kana itu memang bicara tentang keluarga. Tapi kalau kita lihat dari perikop itu, sebetulnya keluarga itu bukan cuma bicara tentang keluarga inti. Kita selalu punya namanya keluarga extension. Ada ipar, ada adik, ada sepupu, ada mertua gitu kan, ada orang tua gitu. Ada saudara, ya ada extension lah, ada tante, ada keluarganya tante gitu, ada keluarga besar kita, dan itu adalah keluarga kita juga gitu. Jadi jangan pernah dipikir kalau perkawinan di Kana itu hanya hal tentang keluarga inti gitu. Lalu bagaimana untuk teman-teman yang belum menikah? Keluarga juga punya. Selain keluarga inti, papa, mama, dan saudara buat teman-teman yang belum menikah gitu. Hari ini tempat di mana kalian tinggal, tempat di mana kita bekerja, itu adalah keluarga kita juga. Jadi keluarga itu adalah orang-orang yang sehari-hari kita temuin, itu kita termasuk keluarga kita juga. Karena kalau kita ingat ya, cerita perkawinan di Kana, itu Bunda Maria, Yesus, itu kan bukan cuma bermujizat di keluarga intinya dia doang. Dia bermujizat di keluarga besarnya dia loh, bukan cuma di keluarga intinya doang gitu. Secara Yesus nggak punya saudara kok. Jadi yang kawin itu bukan saudara kandungnya dia gitu, tapi dia ada di situ dan bermujizat di situ. Lalu mujizat yang terjadi itu bukan cuma dinikmati oleh keluarga tersebut, tapi mujizat yang terjadi itu dinikmati oleh semua orang yang hadir di dalam acara itu. Jadi sebetulnya di sini udah kelihatan, jangan berpikir sempit bahwa mujizat itu cuma terjadi dalam perkawinan, bahwa mujizat terjadi cuma di dalam keluarga inti. No, tapi dalam keluarga besar kita juga gitu. Atau bahkan mungkin di
lingkungan kita bekerja, atau di tempat kita tinggal, di kos kita, dimanapun saat ini kita berada, itu adalah keluarga kita juga. Dan jangan pernah berpikir bahwa mujizat itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip supranatural. Lihat bagaimana keberadaan Bunda Maria mendatangkan sebuah mujizat. Intinya, keberadaan kita di dalam keluarga, di dalam lingkungan ini, itu harus mendatangkan mujizat. Saya yang harus jadi mujizat itu, gitu. Saya yang harus jadi mujizat itu. Jangan tunggu mujizat supranatural terjadi, tapi saya yang harus menjadi mujizat. Saya yang harus menjadi perantara agar sesuatu terjadi di tempat ini, gitu. Karena kita percayakan bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Bukan satu kebetulan saya punya keluarga ini. Bukan satu kebetulan saya berkantor di tempat ini. Bukan satu kebetulan Tuhan taruh saya di pot ini gitu. Mungkin potnya hari ini kayak padang gurun, mungkin potnya hari ini lagi kebanjiran, ya nggak tahu gitu. Tapi apapun keadaan yang lagi dialami, kita tetap harus jadi Bunda Maria di tempat ini. Jadi perantara agar terjadi sebuah mujizat, atau bahkan menjadi mujizat itu sendiri, sehingga saya tahu bahwa keberadaanku di tempat ini karena Tuhan mau melakukan sesuatu lewat aku, dan tempat ini adalah prioritas utamaku hari ini. Gitu Bapak Ibu teman-teman. Jangan berpikir bahwa saya harus pelayanan ke panti ini, saya harus kunjungan itu, saya harus dengarkan ini, saya harus dengarkan itu. Loh, itu semua enggak salah, boleh aja. Tapi yang terpenting bagaimana aplikasinya. Bagaimana di tempat saya hari ini, orang pun merasa diberkati oleh keberadaan saya. Bukan saya cantik-cantik, saya manis-manis di sana, di sininya. Sorry, ini gatal. Bukan saya cantik-cantik, saya manis-manis di tempat orang, tapi di pot di tempat di mana Tuhan taruh saya, sayanya malah tidak melakukan apa-apa. Sayanya malah jadi batu sandungan. Sayanya malah tidak menjadi perantara akan sebuah berkat di tempat ini. Nah, itu sesuatu yang disayangkan. Oke, kita coba buka dulu ya perikop hari ini ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, saya percaya Bapak dan Ibu semua teman-teman udah familiar dengan perikop ini ya. Sudah ngerti, sudah apal ceritanya dengan perikop ini gitu.
Nah, sebenarnya hal perjamuan di Kana ini tadi, kembali aku ingatkan, bukan bicara tentang keluarga inti saja, tapi juga bicara tentang keluarga besar kita, berbicara tentang orang yang sehari-hari kita temuin, yaitu di mana Tuhan taruh saya. Saya harus bisa jadi berkat di situ. Saya harus bisa jadi saluran mujizat atau menjadi mujizat itu sendiri. Ya, jadi jangan membatasi diri pada hal suami istri atau mujizat supranatural saja. Perjamuan di Kana. Sebenarnya perjamuan di Kana ini bicara tentang ketaatan dan prioritas. Karena tanpa ketaatan, mujizat tidak akan terjadi. Sekali lagi, tanpa ketaatan, mujizat tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena iman kita dibuktikan dengan ketaatan. Iman kita bukan dibuktikan dari berapa aktif saya berkomunitas, berapa donasi saya berikan, berapa banyak pengajaran saya dengarkan dan saya mengerti, berapa banyak orang romo pewarta yang saya kenal, tidak gitu. Tapi iman kita dibuktikan dari ketaatan. Ini kenapa Bapak Abraham menjadi Bapak kaum beriman, karena dia super taat. Disuruh hal yang impossible pun dia taat. Bayangin, keluar dari Ur, orang kaya yang udah nyaman, udah settle, disuruh keluar dari Ur, dia nurut. Berarti apa? Dia tidak menjadikan kekayaan sebagai prioritas. Dan pada waktu dia suruh, bacaan kita hari ini, disuruh nyembelih anaknya, dia nurut. Ketaatan yang luar biasa itu adalah bukti iman kita. Gitu. Nah, ketaatan itu baru bisa terjadi kalau kita punya relasi baik dengan Tuhan. Relasi personal dengan Tuhan. Jadi, relasi personal ini yang akan memampukan kita untuk taat. Mungkin hari ini kita ngerti banyak tentang Tuhan. Kita ngerti banyak tentang Alkitab. Kita bisa doa dengan bagus gitu. Tapi kalau kita tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan, kita tidak mungkin punya hikmat untuk tahu apa yang harus kita lakukan. Tanpa relasi pribadi dengan Tuhan, kita tidak mungkin punya hikmat untuk tahu prioritas utama apa yang harus aku lakukan saat ini. Itu. Jadi ketaatan itu cuma terjadi kalau kita punya relasi pribadi dengan Tuhan. Jadi oleh relasi, saya punya hikmat, saya tahu Tuhan suruh apa, prioritasnya apa saat ini, lalu saya taat untuk melakukan. Seperti itu gitu. Contohnya aja kayak Bunda Maria. Kalau Bunda Maria cuman ngerti, aduh kesian ya, ini ayat 3, mereka kekurangan anggur, malah Bunda Maria bilang mereka kehabisan loh, padahal belum habis, Bunda Maria udah bilang habis gitu. Lalu misalnya Bunda Maria bilang, aduh kesian ya, mereka kehabisan anggur nih, aduh ntar deh kalau gue udah nyampe rumah, gue ambil duit, gue beliin mereka gitu. Tidak akan terjadi apa-apa. Karena momennya sekarang, butuhnya sekarang. Jadi kalau Bunda Maria tidak punya hikmat untuk melakukan sesuatu sekarang, ya tidak akan terjadi apa-apa gitu. Nah, hal-hal ini yang harus kita punya. Dan hikmat ini baru bisa kita punya kalau kita punya relasi pribadi sama Tuhan kan. Amsal 9 ayat 10, mungkin Bapak dan Ibu udah hafal. Permulaan akan hikmat adalah takut akan Allah. Jadi hikmat itu tidak bisa dipelajari. Mau satu hari ikut 10 sum pun, kita tidak akan bisa mendapat hikmat. Karena hikmat hanya bisa kita dapat kalau kita punya relasi pribadi dengan Tuhan. Ini sesuatu yang tidak bisa ditransfer, tidak bisa dipelajari. Tapi bisa kita dapat kalau kita punya relasi antara roh dan roh kepada Tuhan. Gitu. Baru kita punya hikmat. Hak kita punya hikmat, kita tahu Tuhan tak suruh kita apa nih, suruh lakukan apa, suruh di sini nemenin anak-anak makan, atau suruh konsen sama sum kita, suruh nolongin tetangga sebelah, atau disuruh pergi ke gereja saat ini gitu.
Ini cuma bisa kita dapat lewat hikmat yang berdasarkan relasi itu tadi. Gitu. Oh, ini suara Pak. Kenapa? Oke. Nah, makanya di APP ini aku pikir luar biasa banget ya. Berdasarkan Fratelli Tutti artikel 30 itu Paus Franciscus bilang bahwa rasa saling memiliki dalam keluarga itu memudar hari ini. Benar. Karena orang prioritasnya udah tidak lagi pada keluarga. Orang bahasa Jawanya keblinger gitu dengan dunia ya. Berpikir bahwa, aku mencintai keluarga dengan cara cari uang sebanyak-banyaknya. Aku mencintai keluarga dengan cara pokoknya aku beliin dia apa gitu. Dan lupa bahwa kehadiran kita itu sebetulnya lebih penting untuk keluarga. Loh, cari uangnya nggak salah loh ya. Sekali lagi cari uangnya nggak salah. Pelayanannya nggak salah. Tapi kita harus balance. Karena prioritas utama kita adalah keluarga. Di mana Tuhan taruh kita di tempat ini untuk menjadi berkat. Seperti itu gitu. Kayak aku pernah ceritakan ada satu anak yang bahkan di dalam kantor pun dia rosario sampai berapa putaran, dia doa, ikut PD, bahasa roh di dalam kantor pada jam kerja. Itu kan bukan sesuatu yang tepat gitu. Jam kerja ada waktunya kerja. Waktunya PD, waktunya pujian penyembahan, ada waktunya sendiri. Jadi kita nggak boleh dengan alasan loh, ya aku lagi cari Tuhan kok, lalu kita pakai jam kantor untuk berjam-jam PD dan tidak mau bekerja gitu. Ini bukan sesuatu yang tepat. Nah, ini kita butuh hikmat agar kita tahu prioritas mana sebetulnya yang harus kita lakukan gitu. Dan sebenarnya kalau Bapak dan Ibu sadari ya, keadaan COVID hari ini kita semua udah jalanin 1 tahun, kita percaya ini juga bukan satu kebetulan. Tuhan izinkan terjadi gitu. Dan kita lihat bagaimana seluruh aspek kehidupan menjadi lebih sederhana. Bagaimana kita semua dikembalikan untuk fokus pada prioritas yang seharusnya. Prioritas yang utama kita. Contoh kecil. Kalau dulu ada misalnya acara kondangan, atau mungkin ada funeral, kematian, kita bisa lihat bahwa orang cenderung jor-joran, lebih memprioritaskan kelihatan mewah, makanannya, bajunya, acara-acaranya, seperti itu. Sekali lagi itu tidak salah. Tapi sebetulnya aspek yang terpenting adalah bagaimana kita membangun kebersamaan keluarga yang tadinya 2 keluarga menjadi 1 keluarga besar saat ini lewat perkawinan. Misalnya seperti itu gitu. Jadi keadaan COVID memang Tuhan kembalikan semuanya menjadi prioritas yang seharusnya lebih difokuskan gitu. Kita yang tadinya biasa kerja, keluar, dikit-dikit meeting, dikit-dikit harus ketemu, harus keluar makan loh. Ketemu keluar makannya sih nggak salah gitu. Tapi pada saat kita melakukan itu berjam-jam, akhirnya waktu untuk berkeluarga itu tadi kan kepotong juga mau nggak mau kan. Jadi dengan keadaan seperti ini kita dikembalikan untuk melakukan segala sesuatu menjadi lebih sederhana. Sehingga kita tahu fokus utama yang seharusnya kita lakukan. Apalagi kalau kita mengaku diri, kalau udah hidungku bersin, kayaknya udah mulai hujan. Berarti panasnya ini karena mau hujan. Karena biasanya kalau mau hujan, hidungku nih gatalnya setengah mati. Sorry. Nah, apalagi kalau kita mengaku diri, saya ini anaknya Allah. Kalau saya anaknya Allah, harusnya saya tahu prioritas utama saya. Harusnya saya punya hikmat untuk bisa melakukan apa yang harusnya saya lakukan bagi keluarga. Fokusnya di mana gitu, jangan sampai saya sama keluarga tapi fokusnya sama Zoom, anak ngomong nggak didengerin gitu. Jadi kalau saya memang ngaku saya anaknya Tuhan,
harusnya saya punya hikmat. Apalagi kalau saya ngaku saya anaknya Allah dan Allah ada di dalam hidupku. Lah kalau Allah ada di dalam hidupku itu loh, harusnya kan kita tahu bagaimana kita harus bersikap. Karena Allah itu adalah kasih kan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dan ayat yang 16. Ini dua ayat yang paralel. Bilang bahwa Allah adalah kasih. Nah, kalau saya ngaku bahwa Allah yang adalah kasih itu ada di dalam hidupku, harus ya keberadaanku ini jadi berkat buat orang-orang terdekatku, terutama itu. Bukan cuman aku baik pada waktu aku pelayanan, aku baik sama rekan-rekan kerja, di rumah aku udah capek, aku marah-marah gitu. Nggak benar juga gitu. Jadi kalau kita ngaku Allah adalah kasih dan Allah itu ada di dalam hidupku, maka harusnya aku mengerti bahwa prioritas utamaku ini adalah keluarga. Tempat di mana aku tinggal bersama-sama, ditaruh sama Tuhan, ya aku harus jadi berkat di sini. Kalau aku tidak bisa jadi mujizat, at least aku bisa jadi seperti Bunda Maria yang adalah perantara dari mujizat itu tadi terjadi. Seperti itu. Nah, kembali lagi. Peristiwa Kana itu terjadi karena peristiwa Kana itu bicara tentang ketaatan dan prioritas. Ketaatan itu ada dua macam. Ada orang yang taat karena upah. Kan demi gaji, ya udahlah baik-baik aja gitu. Karena fokusnya upah, jadi fokusnya dia upah. Tapi ada juga orang yang taat karena kasih atau karena mengerti. Seperti kita taat sama orang tua, kayak gitu-gituan ya. Kita nggak digaji sama orang tua, tapi kita respect sama orang tua. Kita tahu bagaimana orang tua berjuang untuk kita gitu. Jadi kita respect, jadi kita juga kepengen taat untuk menyenangkan dia gitu. Jadi ketaatan ada dua macam. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa harus ya kita taat kepada Tuhan bukan karena upah, bukan karena nguber mujizatnya, bukan karena nguber berkatnya, tapi kita taat karena dia, karena kita mengerti dia, karena kita mengasihi dia balik. Harusnya seperti itu. Nah, kenapa kita harus taat sama Tuhan, sama Yesus? Karena kita udah tahu ya bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi ya harus ya kita taat sama yang menciptakan kita. Kita taat sama yang menyelamatkan kita gitu. Hidup kita sudah ditebus dari dosa kepada keselamatan. Kita utang darah sama Yesus. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dan masuk sekarang harusnya kita masuk pada perhambaan pada Tuhan gitu. Nah, jadi ya wajar harusnya kita taat kepada Yesus yang adalah Allah. Dan kita taat kepada Yesus karena dia adalah jalannya. Karena dia adalah jalannya. Yohanes 14 ayat yang ke-6 kan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita memang mau mempertahankan keselamatan yang sudah kita terima, ya harus lewat jalan yang benar, yaitu jalan Yesus itu tadi. Nah, kalau jalanan di dunia aja kita sering ngecek GPS kita kok ya, kita ngecek Waze kita, posisi kita bener nggak kayak gitu-gitu kan. Nah, apalagi kalau kita ini lagi perjalanan menuju ke surga kan, kita pun juga harus sering ngecek posisi kita, Waze rohani kita. Saya ini masih di posisi jalan Yesus enggak? Kalau saya masih di posisi jalan Yesus, ya saya benar. Tapi kalau posisiku di jalanku dewe, sakarapku dewe, gitu, di situ terjadi penyimpangan. Bahkan kalau mungkin seperti yang tadi aku cerita, orang rosario 3 kali persekutuan di jam kerja gitu,
Kayaknya dia ngomong, oh ini aku lakukan untuk Tuhan. Tapi apa itu yang Tuhan mau? Ya jelas enggak. Tuhan tidak akan menyuruh kita untuk pujian, penyembahan, bahasa roh pada waktu jam kerja. Semua ada waktunya sendiri-sendiri. Seperti itu. Tuhan menyuruh kita menjadi berkat di saat yang tepat. Nah ini kita harus ngecek juga kan. Jadi keadaanku saat ini udah di jalan yang benar apa enggak? Jalan Yesus atau jalanku dewe gitu. Kalau kita memakai waktu bekerja untuk sampai berjam-jam PD, itu bukan ketaatan loh. Itu bukan ketaatan. Enggak, itu sakar sendiri, itu kedagingan itu. Atau mungkin kita panggilan kita sebagai ibu rumah tangga, lalu kita nggak ngurusin rumah, nggak mau mendengarkan anak-anak, asal-asalan semuanya, tapi kita alasan pelayanan gitu, itu juga bukan Tuhan yang mau. Loh, panggilan kita sebagai ibu rumah tangga itu pilihan kita pribadi kok. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita, terhadap rumah tangga yang Tuhan udah percayakan kepada kita. Kita nggak bisa alasan, oh saya pelayanan, jadi ngertiin saya gitu, nggak bisa seperti itu. Saya pernah ada satu anak yang ada di gereja dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam setiap hari gitu. Dan dia alasan pelayanan. Otomatis tabungannya makin lama makin menipis. Sampai akhirnya dia jadi beban keluarga. Komunikasi sama keluarga juga jadi ngaco. Secara dia tidak pernah ada di rumah. Alasannya dia pelayanan. Apakah itu jalan yang Tuhan mau? Ya jelas enggak. Makanya kita harus cek. Kalau kita ikut jalan Yesus, kita harus punya relasi pribadi. Sehingga tahu bahwa saya ada di jalan yang benar. Bukan jalan yang aku pikir aku benar, ternyata bukan maunya Tuhan. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran itu apa? Mungkin teman-teman juga hafal. Yohanes 17 ayat 17b mengatakan, akulah kebenaran, firmankulah adalah kebenaran gitu. Jadi kebenaran itu adalah firman. Kalau kita mau cek GPS rohani kita cek posisi kita di jalan Yesus dengan melihat pada firman, berpatokan pada firman. Sudahkah ini yang firman mau? Perkataanku, sikapku, pilihanku, apa yang aku lakukan, apakah ini sesuai dengan yang firman mau? Yang firman mau tidak akan pernah bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan yang firman mau itu pasti ada keseimbangan. Ada keseimbangan di dalam hidup. Apa maksudnya itu? Kehidupan kita itu pasti ada yang namanya keluarga inti, keluarga besar, pekerjaan, tetangga, diri sendiri, relasi-relasi kita gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak firman, itu pasti ada keseimbangan untuk seluruhnya ini tadi. Dalam arti, kalau saya bekerja, saya tidak akan mengecewakan keluarga. Istilahnya saya tidak akan bekerja setiap hari sampai larut malam. Adik keluarga terbengkalai. Kalau saya pelayanan, saya pun tidak akan mengorbankan pekerjaan, tidak akan mengorbankan keluarga. Semuanya ada keseimbangan. Ini Tuhan mau hidup kita ini seimbang, sehingga kita bisa menjadi berkat di mana-mana yang Tuhan memang taruh gitu. Gak mungkin kita jadi berkat di tempat kerja atau di tempat pelayanan, tapi keluarga kita sendiri ngaco. Keluarga kita sendiri kecewa sama kita. Seperti itu gak mungkin. Semuanya pasti ada keseimbangan. Seperti itu. Nah ini yang kita harus cross check. Apakah aku udah di jalan Yesus? Apakah aku udah hidup di jalan kebenaran? Nah kalau kita udah di jalan Yesus, hidup berpatokan pada kebenaran, maka kita akan mendapat kehidupan itu tadi. Jadi Bapak dan Ibu, bagian kita adalah berjuang.
untuk membangun relasi pribadi sama Tuhan. Berjuang, setelah kita punya relasi pribadi sama Tuhan, kita bisa hidup di dalam ketaatan akan firman. Karena kita ngerti kehendak Allah itu apa. Baru saya ini bisa menjadi berkat secara seimbang. Baru saya ini bisa menjadi perantara akan sebuah mujizat. Atau bisa menjadi mujizat itu tadi. Mujizat itu sendiri. Gitu. Hal-hal yang mungkin manusia tidak bisa buat, bisa terjadi. Asal bagian kita adalah hidup di dalam ketaatan. Tapi kemungkinan ini ada prosesnya juga gitu. Dan proses itu memang Tuhan izinkan terjadi. Biar kita kuat, biar kita strong. Tapi jangan khawatir, pada waktu kita menunggu mujizat itu terjadi, pasti tetap ada joy, tetap ada sukacita yang dari dalam. Ada kekuatan yang dari dalam. Contohnya, kayak tadi bacaan kita hari ini. Pada waktu Bunda Maria menunggu. Ini kan hari itu belum pernah ada mujizat apapun juga ya. Bunda Maria pun tidak pernah melihat mujizat terjadi karena ini baru yang pertama. Tapi satu hal yang dia tahu, bahwa anaknya dia itu adalah anak yang spesial, yaitu dari Allah sendiri. Maka dia mencoba deh, untung-untungan. Dia mencoba, tolongin dong, kesian nih gitu. Tapi terus kan dia suruh pelayan-pelayan kan, itu apa yang dia suruh nanti kerjain aja. Tapi mujizat belum terjadi. Mungkin Bunda Maria juga deg-degan loh, karena dia nggak tahu Yesus melakukan sesuatu apa enggak. Apalagi Yesus kan jawabannya nggak enak. Mau apa kau daripadaku ibu, saatku belum tiba gitu. Jawabannya kan nggak enak gitu. Tapi Bunda Maria tetap, coba deh, tetap suruh siap-siap aja deh. Dan ada proses waktu di mana Bunda Maria mendengar jawaban Tuhan, suruh pelayan siap-siap, sampai mujizat itu terjadi. Ada proses waktu. Bukan sesuatu yang instan. Dan proses waktu itu mungkin membuat Bunda Maria juga deg-degan. Diturutin nggak nih ya? Diturutin nggak nih ya? Dia bisa nggak ya bermujizat? Dia bisa nggak ya melakukan sesuatu gitu? Mungkin Bunda Maria juga deg-degan gitu. Apalagi yang punya pesta pasti deg-degannya luar biasa karena minumannya kurang kan gitu. Tapi di dalam proses itu tadi tetap ada kekuatan, tetap ada iman, tetap ada sukacita. Itu pun yang akan kita alami. Kadang untuk menjadi mujizat atau mendapatkan sesuatu, ada proses waktunya. Belum tentu secara instan. Tapi yang pasti, bila memang kita hidup di dalam ketaatan, itu kuncinya. Cek lagi, jalanku jalan Yesus, hidupku berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka pasti ada kekuatan dan sukacita saat kita menunggu mujizat itu tadi terjadi. Teman-teman, kita memang tidak akan pernah mengerti semua rencana Tuhan. Kita pun tidak akan pernah tahu apa yang terjadi besok. Jangankan besok, terjadi 5 menit nanti aja kita tidak akan pernah tahu gitu. Tapi yang pasti Tuhan itu memimpin kita selangkah demi selangkah. Maka kita butuh taat. Perlangkah taat, perlangkah. Kembali ke refleksi kita. Pada waktu kita memulai sesuatu, itu pasti direncanakan untuk sesuatu yang baik. Sebuah perkawinan direncanakan untuk kebahagiaan, untuk sesuatu yang baik. Memulai pekerjaan juga direncanakan untuk semua tujuan yang baik. Diharapkan yang baik. Kita memulai sesuatu pasti untuk sesuatu yang baik lah gitu ya. Tapi yang terjadi kan suka beda. Ngarepnya begini, planningnya begini. Udah diancar-ancar, udah disiapin kayak gini. Yang terjadi beda. Kayak di Kana. Udah disiapin makanan minumannya. Pasti sudah ngitung juga. Tapi yang terjadi beda, malah kurang. Nah, yang terjadi beda itu tadi bisa karena 2 hal. 1, karena keterbatasan keadaan, keterbatasan manusianya. Atau 2, karena fokus
yang menyimpang, maka yang diharapkan tidak terjadi. Keterbatasan, contohnya apa? Keterbatasan contohnya kita nggak tahu ya, perkawinan di Kana itu tadi mungkin orangnya budgetnya mepet gitu. Jadi dibatasin, satu orang cuma dapat 1 gelas anggur ya, misalnya ya gitu. Ternyata kita tahu sendiri perkawinan hari itu bisa 3 hari, bisa 1 minggu, nggak kayak sekarang yang 2 jam. Karena perjalanan kan jauh, jadi orang harus istirahat. Setelah perjalanan istirahat di situ, makan minum di situ. Mungkin anggurnya cuma dibatasin seorang 1. Lupanya orang yang tadi dia diajar-ajar cuma nginep 2 hari, dia nginepnya 4 hari gitu. Jadi karena keterbatasan budget, keadaan yang terjadi berbeda. Tapi bisa juga tamunya membludak. Waduh, pikirnya Ibu Wati datang sama keluarganya 4 orang. Ternyata dia ngajak ponakannya 10 orang gitu. Jadi kurang deh makanannya. Nah, itu keterbatasan gitu. Tapi bisa juga keadaan tidak diinginkan terjadi karena fokus manusia yang berbeda. Mungkin orang yang datang hari itu kebanyakan minum yang harusnya cuma untuk angetin badan, dia minum untuk mabuk-mabukan gitu. Atau mungkin yang kayak terjadi hari ini gitu. Makanan harusnya buat makan hari ini, ada yang tapau, bungkus, bawa pulang. Maka terjadi sesuatu yang tidak diinginkan juga. Ini yang suka terjadi dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Sesuatu yang direncanakan baik, belum tentu hasilnya sama dengan yang apa kita harapkan. Bisa jadi karena keterbatasan, keadaan yang di luar kontrol kita. Tapi bisa jadi juga karena kita tidak fokus untuk melakukan hal ini dengan sungguh-sungguh. Maka kita tidak mendapat apa yang kepengen kita dapat. Karena kita sendiri yang males, karena kita sendiri yang tidak fokus gitu. Tapi yang pasti selama kita kembali ke jalannya Tuhan, kembali hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, maka ayat 42 ayat 1 mengatakan bahwa rencanamu tidak ada yang gagal. Asal kita kembali pada jalan Tuhan, kembali pada ketaatan firman Tuhan, maka rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Nah, karena pada saat kita mengembalikan fokus kita pada jalan Tuhan, mengembalikan fokus kita pada ketaatan akan firman Tuhan, itu seperti kita sedang mengundang Yesus, Bunda Maria, beserta murid-murid Tuhan untuk masuk ke dalam perencanaan hidup kita, masuk ke dalam acara-acara di dalam kehidupan kita, gitu. Ya, kembali fokus pada jalan Tuhan, kembali fokus pada ketaatan akan firman Tuhan. Itu seperti kita mengundang Yesus lagi untuk masuk ke dalam acara-acara kita, masuk di dalam kehidupan kita. Ingat ya, kalau kita ngundang Yesus dan Bunda Maria, berarti kalau kita ngundang, kita tuh ngundang kan bukan orang sembarangan. Kalau kita ulang tahun deh, atau kita ngawinin anak atau apa, lalu kita undang-undang. Yang kita undang itu kan bukan orang sembarangan. Pasti orang-orang yang kita anggap kerabat dekat, baru kita undang. Nah, kalau kita ngundang Yesus, ngundang Bunda Maria, berarti kita nganggap mereka sebagai kerabat dekat. Dan yang kalau mereka datang, berarti mereka anggap kita sebagai kerabat dekat juga. Enak nggak gitu? Enak. Kita kepengen loh dianggap Yesus sama Bunda Maria sebagai kerabat dekatnya dia. Enak kalau kita dianggap Yesus sama Bunda Maria sebagai kerabat dekatnya. Kenapa? Kalau mereka menganggap kita sebagai kerabat dekat, apa yang dilakukan?
Tadi kita udah baca di perikop. Bunda Maria lihat kalau mereka kekurangan anggur. Berarti Bunda Maria itu mau ikut peduli, mau ikut sibuk. Bukan cuman lihat, oh kekurangan anggur lalu dia diam-diam aja, kagak. Dia mau ikut sibuk di situ. Dia mau ikut melakukan sesuatu untuk kebaikan kita yang lagi punya gawe. Itu Bunda Maria. Dan dia yang ngomong ke Yesus. Dan Yesus pun juga ikut sibuk melakukan sesuatu untuk kita yang lagi punya gawe. Selama kita mau taat. Gitu. Di perikop ini bicara banyak. Bagaimana kalau kita sebagai orang yang punya acara, kita harus ngundang Yesus dan Bunda Maria. Sehingga mereka ikut ambil bagian di dalam acara, di dalam kehidupan kita. Dan kita pun juga nggak boleh gampang baperan ya. Orang yang taat itu tidak akan gampang baperan. Contohnya kayak Bunda Maria juga. Pada waktu Yesus bilang, saat mau apa kau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Gitu. Bunda Maria nggak tersinggung loh sama jawaban itu. Bunda Maria nggak tersinggung. Karena apa? Karena dia tahu kepada siapa dia harus minta tolong. Walaupun jawabannya tidak enak, Bunda Maria tetap taat, tetap percaya. Nah, orang yang punya relasi pribadi sama Tuhan, itu nggak gampang tersinggung sama perkataan siapapun. Tidak akan gampang tersinggung sama keadaan. Walaupun keadaan sepertinya menyakitkan, walaupun perkataan yang didengar mungkin tidak enak di kuping, tapi tidak akan gampang baperan. Yang penting imanku tetap percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan tetap melakukan bagiannya. Menyiapkan pelayan. Itu belajar juga kita kayak Bunda Maria. Yang gak gampang tersinggung. Sekali lagi, orang yang punya relasi pribadi sama Tuhan gak gampang tersinggung. Walaupun keadaan tidak menyenangkan, dia tetap bisa melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Dia suruh pelayan. Itu nggak tahu apa yang kira harus lakukan ya. Disuruh apa di keluarga, di pekerjaan, di tempat hidup kita saat ini gitu. Kita tetap harus lakukan. Jangan gampang tersinggung gitu. Lalu Bunda Maria juga punya kasih. Dan kasih itu penting. Karena Allah adalah kasih. Orang yang dekat sama Tuhan pasti punya kasih yang tulus. Itu. Dan kasih yang tulus itu tadi akan mendorong kita untuk bergerak. Mendorong kita untuk peduli pada orang lain. Bukan cuma peduli sama diri sendiri. Kasih yang sebenarnya adalah Allah, itu akan mendorong kita untuk berani melakukan sesuatu yang mungkin tidak kebayang oleh orang lain itu. Karena kasih itu adalah Allah sendiri yang dorong kita, yang memampukan kita, yang ngedrive kita gitu. Dan Mazmur 25 ayat 3 bilang, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapatkan malu. Ini janji Tuhan. Orang yang langkah hidupnya didorong oleh kasih, yang adalah Allah sendiri, tidak akan dipermalukan. Dan yang terutama, kasih ini dapat mengubah keputusannya Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan yang bilang, Tuhan Allah yang bilang, waktuku belum tiba. Ternyata kok nurut juga sama mamanya. Memajukan mujizat yang seharusnya belum tiba waktunya itu tadi. Karena apa? Karena Yesus melihat bahwa kehendak Bunda Maria didorong oleh kasih. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kalau kita ngaku diri saya anak Allah, saya adalah hidup di dalam kasih. Ada Allah yang adalah kasih hidup di dalam aku. Mau nggak langkah kita itu tadi didorong oleh kasih itu tadi? Sesuatu mungkin yang tidak kepengen kita lakukan, tapi karena dorongan kasih,
kita tetap lakukan itu gitu. Dan di situ mujizat terjadi. Kasih dapat mengubah keputusan Allah. Nah, di sini ada Cik Novi. Aku melihat bagaimana dia sangat luar biasa di dalam pelayanan waria ya. Waktu itu ada seorang waria yang HIV parah dan sudah diambang kematian. Aku lihat bagaimana Cik Novi ini melakukan sesuatu yang tidak berani orang lain lakukan, yaitu datang ke tempat siapa aku sampai lupa namanya, ke tempatnya Ahok yang sudah sakit ini, dan dia mandikan, dia bersihkan, dia kasih makan, dia baik-baikin tetangga-tetangganya biar nggak marah sama Ahok, dia cariin ambulans, dia ajak ke rumah sakit. Aduh, sesuatu yang mungkin orang lain gak berani loh untuk lakukan, karena ini adalah penderita HIV di mana bisa aja ketularan, ada resiko untuk itu, tapi dia lakukan. Dan luar biasanya lagi, untuk dokter, untuk makanan, untuk ambulans, itu kan bicara duit semua kan itu. Kok ada gitu loh duit ya, ada gitu, cukup semuanya. Ya, itu karena apa? Karena kasih. Kasih yang memampukan dia untuk bergerak. Kasih yang memampukan dia untuk melakukan sesuatu yang orang lain tidak berani lakukan. Gitu. Dan karena ada kasih yang mendorong dia untuk bergerak, akibatnya mujizat terjadi. Tuhan sediakan semua yang memang dibutuhkan pada saat itu. Gitu. Jadi teman-teman lihat bagaimana kalau kita mengundang Yesus, Bunda Maria masuk di dalam hidup kita. Perikop ini bukan cuma bicara tentang perkawinan. Perikop ini bukan cuma bicara tentang keluarga kecil. Tapi perikop ini bicara banyak. Bagaimana kasih itu harus menuntun kita pada sebuah ketaatan. Sehingga kita punya hikmat untuk melakukan sesuatu pada waktunya. Kita tahu prioritas yang harus kita lakukan di waktu yang tepat. Dan kalau kita memang mengundang Yesus dan Bunda Maria, itu tadi kita pasti bisa hidup di dalam ketaatan, di jalannya Tuhan, tanpa mengorbankan orang-orang terdekat kita. Kehidupan kita akan bisa menjadi balance. Pada waktu kita pelayanan, keluarga di rumah tidak terbengkalai. Pada waktu kita bekerja, kita pun tidak akan membuat terbengkalai pelayanan kita atau keluarga kita. Semuanya ada balance gitu. Seperti Bunda Maria, dia bisa tetap bijaksana apapun keadaan yang dihadapi. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti bijaksana. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti tidak gampang tersinggung dengan keadaan, dengan perkataan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti hidupnya didorong oleh kasih. Sehingga melalui dia, mujizat bisa terjadi. Nah, teman-teman, kalau kita ingat ya, zaman itu gak ada Grab, gak ada mobil box. Jadi untuk ngambil air itu gak gampang. Keadaannya padang gurun. Jadi air itu bukan buka keran kayak sekarang. Harus nimba di mata air. Jalan kaki ke sumur dan itu jauh. Nimba di gurun air 6 tempayan itu ndak main-main. Satu tempayan itu isinya 32 liter. Jadi 6 tempayan itu hampir 200 liter. 200 liter nggak main-main, itu berapa? 10 galon aqua gitu. Jadi bukan pekerjaan yang enteng. Pada waktu Bunda Maria suruh pelayan-pelayan itu untuk nurut sama Tuhan Yesus gitu. Tapi kok yo nurut gitu loh. Kok yo nurut gitu pelayan-pelayan itu tadi sama Bunda Maria. Padahal kan mereka belum kenal Yesus. Mereka belum kenal Yesus itu siapa gitu. Lalu mereka nurut sama Bunda Maria. Nah, kenapa? Karena kehidupan Bunda Maria adalah teladan. Di sini kita harus belajar untuk hidup seperti Bunda Maria. Karena saat kita
hidup benar, omongan kita benar, teladan hidup kita benar gitu, maka kita akan didengarin orang juga. Kita akan didengarin orang juga gitu. Jadi kita belajar seperti Bunda Maria. Hidup benar, omongan kita benar, sikap hidup kita benar, kita jadi teladan buat orang-orang, maka omongan kita akan didengarin orang gitu. Jadi kita sebelum kita jadi berkat, sayanya harus taat dulu. Sayanya harus punya hikmat dulu. Sayanya harus tahu prioritas dulu bagaimana agar saya bisa jadi teladan. Maka omonganku akan disertai dengan kuasa dan wibawa Tuhan. Kalau kitanya marah-marah, kalau kitanya sendiri hidup gak karuan, kalau kita sendiri gampang tersinggung, kitanya sendiri kayaknya aktif di luar, kayaknya sukses di pekerjaan, tapi jadi batu sandungan di rumah, ya kita tidak jadi teladan. Jangan kaget kalau omongan kita dicemooh sama keluarga, gak diturutin sama anak-anak. Oh, hidup kita tidak jadi teladan gitu. Jadi belajar seperti Bunda Maria. Hidup seimbang, belajar taat, belajar jaga omongan, membangun hikmat kita, relasi kita sama Tuhan, menjaga prioritas kita sehingga tidak ada yang dikecewakan oleh kita. Hidup kita tidak menjadi batu sandungan, tapi hidup kita harus jadi teladan. Agar orang-orang pun juga melihat kita. Gitu. Nah, pertanyaannya untuk kita, bagaimana di tempat dimanapun Tuhan taruh kita hari ini, mau di kosan, mau di kantor, mau di keluarga besar sekalipun, kita berani untuk terlibat, hadir, dan jadi berkat. Untuk siapapun juga, bukan hanya untuk yang seagama dengan kita, tapi untuk siapapun juga. Ini refleksi kita hari ini. Bagaimana kita mau mengambil inisiatif untuk hadir, terlibat, jadi berkat. Gitu. Kalau aku kan anak lagi nggak ada, suami lagi nggak ada juga, gitu. Jadi keluargaku siapa? Kalau lihat di rumah, aku nggak ada siapa-siapa, cuma sama Mbak aja. Gitu. Tapi kan bukan berarti aku nggak punya keluarga. Aku tetap punya mama di Malang, aku tetap punya mertua dan ipar-ipar gitu. Jadi bagaimana aku berusaha untuk hadir dan terlibat gitu bagi keluarga. Ingat, keluarga bukan cuma keluarga inti. Aku berusaha untuk hadir jadi berkat, terutama kalau kadang mami mertua itu suka ada acara apa kayak sembayangan, kan dia masih muda ya, sembayangan gitu ya, aku hadir. Aku memposisikan diri bukan sebagai tamu. Aku hadir pagian untuk bantu beberesan, beresin meja, beresin makanan, sampai bubar, sampai beberesan lagi gitu. Aku hadir. Aku bukan bilang, aduh mami bukan agamaku, aku nggak mau ikut-ikut gitu. Nggak bisa seperti itu. Jadi aku belajar untuk hadir apapun kegiatan yang dia punya. Atau kadang-kadang namanya lockdown gini dia juga bosen di rumah, ya udah aku nyetir ke Jakarta sore-sore, cuman sekedar duduk ngajakin dia ngemil gitu aja, duduk ajakin dia ngemil sambil ngobrol gitu. Aku berusaha hadir, terlibat, jadi berkat dari hal-hal simple seperti itu gitu. Jadi jangan dia merasa oh jauh udah nggak peduli gitu, nggak seperti itu juga gitu. Aku berusaha untuk hadir. Dan biasanya si mami bikin acara, bukan bikin acara ya, ngajak ngumpul itu hari Minggu gitu. Makanya kadang-kadang kalau aku hari Minggu nggak bisa, itu berarti pasti si mami lagi ngajak ngumpul. Aku nggak bisa ngomong, oh mami aku lagi pelayanan, aku lagi ada persekutuan doa gitu. Aku nggak mau hadir karena urusan sama Tuhan lebih penting. Nggak bisa kan ngomong seperti itu. Aku bakal jadi batu sandungan. Dia akan berpikir, oh nggak mau ngumpul keluarga nih, sombong, apa segala macam, mentang beda agama gitu, nggak mau peduli keluarga, nggak bisa gitu. Jadi kita harus tahu prioritas utama kita itu mana itu. Nah, kita refleksikan sendiri aja dengan keadaan kita masing-masing. Bagaimana agar kita tetap punya inisiatif untuk hadir, terlibat,
dan jadi berkat untuk terutama keluarga inti kita. Karena bukan kebetulan Tuhan taruh kita di keluarga ini loh, dengan keluarga besar ini loh, dengan rekan-rekan yang seperti ini loh, gitu. Bukan kebetulan. Bagaimana kita berusaha agar aku bisa menjadi saluran berkat di dalam keluarga ini. Gitu. Dan bagian kita Bapak Ibu, kalau kita taat, kita cek posisi kita tetap di jalan Tuhan, kita tetap bisa atur prioritas terbaik kita karena kita punya hikmat berdasarkan relasi dengan Tuhan. Di situ mujizat terjadi. Anggur di dalam peristiwa Kana itu adalah anggur yang terbaik. Berarti apa? Anggur yang terbaik bukan cuma baik, tapi yang terbaik. Gitu. Dan terbaik untuk semua pihak. Bukan cuma aku aja, bukan cuma penyelenggara pesta aja, bukan cuma orang tuanya aja yang ngeluarin duit untuk pesta, tapi untuk semua yang ada di situ. Jadi terbaik untuk semua pihak. Berarti apa? Balance. Kalau aku menjadi berkat di tempat ini, tidak ada tempat lain yang dikorbankan. Kalau aku lagi pelayanan, keluargaku tidak dikorbankan. Kalau aku lagi kerja, pelayanan dan keluargaku tidak menjadi korban juga. Terbaik untuk semua. Balance. Itu yang akan kita dapat. Asal kita lakukan bagian kita. Dan berkat dari Tuhan bukan hanya cuma terbaik. Bukan cuma anggur terbaik. Tapi juga banyak banget. Bayangin anggur 6 buyung. 1 buyung 32 liter, berarti ada 200 liter anggur. Itu tuh solusi yang melampaui harapan kita. Banyak banget, bukan cuma terbaik, tapi banyak banget. Nah Bapak dan Ibu, itu refleksi kita hari ini. Bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai Bunda Maria, sebagai calon mempelai, sebagai pelayan yang taat, bagaimana kita bisa punya hikmat untuk melihat keadaan. Kalau kita sebagai Bunda Maria, kita punya relasi yang baik, kita bisa lihat keadaan dari sudut pandang Yesus, bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih, sehingga membuat mujizat maju dari kehendak dari yang seharusnya gitu. Kita belajar banyak dari sini. Tapi kita harus ingat bahwa bagaimanapun juga Yesus adalah Allah yang menyediakan. Gereja, yaitu Anda dan saya, adalah mempelai yang perlu bantuan. Gitu. Tapi bagian kita adalah undang Yesus, Bunda Maria masuk di dalam kehidupan kita. Kalau ada Yesus masuk di dalam kehidupan kita, kita nggak perlu khawatir apapun juga. Kita nggak perlu khawatir apapun juga. Karena saat kita undang dia di dalam kehidupan kita, dan kita hidup di dalam ketaatan, kita menjadi teladan, kita berjuang untuk atur prioritas, kita jalan di jalannya, maka dia akan memberikan apa yang kita perlukan. Bukan apa yang kita mau ya, tapi apa yang kita perlukan. Dalam tanda kutip, permohonan kita akan dikabulkan. Ada mujizat terjadi. Dan mujizat yang terjadi bukan hanya untuk aku sendiri, tapi untuk orang banyak. Bagaimana dengan kita? Sudah undang Yesus? Ada kehadiran Bunda Maria? Dan bagaimana dengan keadaan kita sendiri hari ini? Sudahkah kita punya inisiatif untuk mau peduli, terlibat, jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Yang pasti kehadiran itu membawa keterlibatan agar ada sukacita. Itu bukti kalau Allah yang adalah kasih memang mendrive, menuntun, memimpin kehidupan kita. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk menentukan prioritas utama kita di dalam keseharian kita.
Tuhan Yesus berkati. Apakah ada yang mau sharing atau Cik Novi mau menambahkan?